Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati, di channel Sumiati Hadi. Kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang soal uji kompetensi keahlian akuntansi tahun pelajaran 2023-2024, yaitu soal paket 4 UD Mudah Hasil. Di video kali ini, yang akan saya bahas adalah tentang penyusunan laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah lembar kerja yang akan kita gunakan untuk penyusunan laporan laba rugi. Nah, untuk penyusunan laporan laba rugi, di sini datanya ini kita ambil dari kolom worksheet atau kertas kerja yang sudah kita buat sebelumnya, ya. Jadi datanya kita ambil dari sini, dari worksheet atau kertas kerja yang sudah kita buat sebelumnya. Datanya ini kita ambil dari kolom rugi laba ini, ya. Nilainya kita ambil dari sini. Dan untuk mempersingkat waktu, sekarang kita langsung ke tutorial penyusunannya, ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ini merupakan lembar kerja laporan laba rugi yang akan kita buat. Dan kalau misalnya lembar kerja yang kalian peroleh tidak ada nama-nama akunnya, berarti di sini nama-nama akunnya kalian harus mengisi sendiri. Dan untuk datanya, ini bisa diambil dari worksheet atau kotak kerja, ya. Kamu ambil dari nama-nama akun yang ada di sini, dari sini, ya, yang nilainya ada di rugi laba, ya. Atau nama-nama akunnya juga bisa kamu lihat di soal, ya. Bisa kamu lihat di soal, di daftar nama akun yang ada di soal, ya. Ini daftar nama akun yang ada di soal. Kamu kerjakan mulai dari kelompok revenue. Ya, jadi ada revenue, cost of goods sold, operating expense, ada revenue and gain, dan ada expense and loss. Ini kamu ambil di sini nama-nama akunnya. Dan ingat, yang kamu catat itu yang ada nilainya saja, ya. Nah, baiklah, sekarang kita akan mulai menyusun laporan laba rugi, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk menyusun laporan laba rugi, ini datanya diambil dari kolom rugi laba, ya. Kita fokus ke dalam kolom rugi laba saja. Ya, kita mulai mengisi sekarang. Yang pertama, kalau kamu lihat di laporan laba rugi ini ada akun sales. Kita ke akun sales, ya, yang ada di worksheet. Nilainya 1.533.525.000. Kita catat di sini. Kemudian sales itu sama sales diskon kosong, makanya tidak kita tulis di sini, ya. Nah, berikutnya pre-collected. Nah, pre-collected ini nilainya 3 juta. Kita catat di sini. Pre-collected 3 juta. Ya. Sehingga total revenue-nya ini dari sales ditambah pre-collected, ya. 1.533.525.000 ditambah 3 juta. Nilainya 1.536.525.000. Nah, berikutnya kelompok cost of goods sold. Kita lihat di sini. Untuk cost of goods sold ini nilainya 824.600.000. Kita catat di sini. Kemudian ada freight paid, ya. Freight paid ini nilainya 14.200.000. Kita catat di sini. Sehingga besarnya cost of goods sold ini kamu jumlahkan, ya. Cost of goods sold ditambah freight paid 824.600.000 ditambah 14.200.000 nilainya 838.800.000. Nah, kemudian total revenue ini dikurangi dengan total cost of goods sold. Nah, ini yang dinamakan dengan gross profit. Ya, nilainya 697.725.000. Nah, berikutnya operating expense, ya. Operating expense yang pertama ini ada advertising expense, nilainya 6.600.000. Kita catat di sini. Kemudian telepon internet ini 13.350.000. Store supply expense 10 juta. Bad debt expense 4.055.500. Depreciation expense 25.450.000. Insurance expense 22.700.000. Rent expense 35.950.000. Wages and salaries 58 juta.
Dan other operating expense 28.900.000. Total operating expense ini kalau kita jumlahkan, ini totalnya 205.500.500. Gross profit dikurangi dengan total operating expense, ini namanya adalah operating profit. Nilainya 492.719.500. Nah, kalau sudah, operating profit akan ditambah dan dikurangi dengan other revenue and gain, ya. Nah, untuk other revenue and gain bisa kita lihat di sini. Other revenue and gain ini hanya ada interest revenue, ya. Nilainya 8.700.000. Karena hanya ada satu, kamu catat di sini. Nah, berikutnya ada other expense and loss. Untuk other expense and loss ini ada 3, ya. Yang pertama ada interest expense 13.200.000, kemudian bank service charge 9.900.000, dan income tax expense 10.442.500. Kamu catat di sini. Ya. Kemudian other expense and loss ini kamu jumlahkan, ya. Interest expense ditambah bank service charge ditambah income tax expense, ya. Totalnya letakkan di sini. 33.542.500. Nah, total other revenue and gain 8.700.000 ini dikurangi dengan total other expense and loss 33.542.500. Hasilnya minus, ya. Kamu catat di sini. Minus 24.842.500. Sehingga net profitnya ini dari operating profit, ya, 492.719.500 dikurangi dengan total other revenue and gain 24.842.500. Net profitnya 467.877.000. Nah, jumlahnya ini harus sama dengan jumlah yang di worksheet, ya, atau kotak kerja, ya. Jumlahnya kita lihat di sini. Jumlahnya sama, ya. 467.877.000. Bisa dipahami? Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.